Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih teman-teman semua? Ibu harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa ketemu lagi di Sentra Sains ya bersama Ibu. Oke, seperti biasa sebelum memulai sentra kita berdoa dulu yuk supaya ilmu yang nanti kita terima, ilmu yang nanti kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya dan penuh dengan keberkahan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Pekan kali ini kita akan membahas tema dan subtemanya masih sama ya. Temanya yaitu adalah ciptaan Allah, subtemanya adalah manusia. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang sistem indera part kedua ya teman-teman ya. Nah, Alhamdulillah pekan kali ini kita akan menyambung pembahasan pada topik yang sudah kita bahas dari pekan lalu ya, yaitu tentang sistem indera ya. Nah, di pekan lalu kita sudah ada bahas dua indera yang termasuk ke dalam sistem indera kita ya, yaitu ada indera penciuman dan indera penglihatan ya. Nah, di pekan kali ini kita akan bahas sisanya ya teman-teman ya, yaitu indera perasa atau pengecap, indera pendengar, dan indera peraba ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu mau merecalling sedikit ingatan kalian ya. Siapa di sini yang masih ingat apa itu sistem indera? Iya, betul sekali. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera ya. Nah, sistem indera kita ini terdiri dari 5 panca indera kita ya. Jadi masih ingat ya, panca indera kita itu ada indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera pengecap atau perasa, dan indera peraba ya. Nah, kita akan melanjutkan ke indera berikutnya, yaitu adalah indera pengecap atau indera perasa ya. Indera pengecap atau indera perasa kita tuh adalah lidah ya. Nah, lidah ini dapat mendeteksi berbagai macam rasa ya, yaitu rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami ya. Umami ini maksudnya rasa gurih ya. Untuk rasa manis itu dirasakan oleh ujung bagian lidah ya. Nah, sedangkan rasa asin itu dapat dirasakan oleh bagian kiri atau kanan pada ujung lidah juga ya teman-teman ya. Sedangkan rasa pahit itu terletak di bagian belakang lidah ya. Nah, untuk rasa asam itu terdapat di bagian kiri dan kanan lidah ya. Nah, lidah itu apa sih Bu? Lidah itu terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda yang disebut mukosa ya. Nah, lidah itu juga memiliki bagian lain yang disebut dengan frenulum ya. Nah, frenulum ini menghubungkan antara lidah dengan dasar rongga mulut ya, sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah ya. Nah, sel reseptor pengecapan pada manusia itu ditemukan pada permukaan lidah, langit-langit lunak, serta epitelium faring ya, dan epiloktis ya. Nah, kita sudah bahas tentang epiloktis ya, masih ingat ya, yaitu adalah katup yang berada di rongga mulut paling belakang yang dia bisa membuka dan menutup otomatis untuk ke saluran pencernaan atau ke saluran pernafasan ya. Nah, secara garis besar permukaan lidah itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu adalah ujung dan tepi lidah, yang kedua adalah punggung lidah, yang ketiga adalah pangkal lidah, dan yang keempat itu adalah dasar lidah atau akar lidah ya. Nah, Ibu akan bahas ya, untuk ujung dan tepi lidah itu
Ya, sesuai dengan namanya, bagian ini meliputi bagian depan lidah atau yang sering disebut ujung lidah, serta bagian kanan dan kiri lidah ya, atau tepi lidah ya. Nah, ujung dan tepi lidah ini bisa bergerak dengan bebas ya, baik itu bergerak ke depan, ke belakang, ke kanan maupun ke kiri ya. Nah, permukaan atas lidah itu juga disebut dengan punggung lidah ya. Nah, pada bagian ini terdapat banyak papila ya. Nah, papila ini apa sih? Papila itu adalah bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur pada lidah ya. Nah, permukaan pada papila ini terdiri dari ribuan kuncup perasa ya, atau taste buds ya. Yaitu adalah sel saraf yang terhubung ke otak ya, sehingga kita bisa merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang masuk ke dalam mulut kita ya, termasuk makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, untuk pangkal lidah, pangkal lidah ini menempel pada dasar rongga mulut ya, dan terletak di belakang sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut ya. Nah, pangkal lidah ini juga bisa bergerak, tapi pergerakannya tidak bisa sebebas bagian ujung dan tepi lidah ya. Nah, untuk dasar lidah atau akar lidah ini terletak di sisi bawah lidah ya, sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut ya. Akar atau dasar lidah ini tidak bisa bergerak bebas dan terhubung ke lantai mulut ya. Pada bagian ini terdapat pembuluh darah vena yang berwarna ungu kebiruan ya. Coba sekarang teman-teman berkaca, perhatikan anatomi atau bagian-bagian lidahnya ya. Nah, adapun fungsi lidah secara keseluruhan ya teman-teman ya. Yang pertama sebagai alat pengecap, yang kedua untuk membantu berkomunikasi atau berbicara, ketiga membantu mengunyah makanan, keempat membantu menelan, yang kelima membantu mengisap ya. Contohnya itu adalah ketika adik bayi itu mengisap air susu dari ibunya ya. Yang keenam membantu menyentuh ya. Contohnya kita bisa merasakan tekstur makanan dan minuman ya. Dan yang ketujuh itu adalah untuk melindungi mulut dari kuman ya. Nah, maksudnya bagaimana sih Bu melindungi mulut dari kuman? Nah, di dasar lidah itu terdapat kumpulan sel-sel pelindung bernama tonsil lingual ya. Nah, sel-sel ini berada di belakang rongga mulut ya. Bersamaan dengan amandel, tonsil lingual ini bertugas untuk melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut ya. Adapun penyakit yang bisa menyerang indera pengecap kita ya, yaitu yang pertama adalah sariawan, yang kedua adalah lidah hitam atau berbulu, yang ketiga adalah kanker lidah ya. Dan sebenarnya masih banyak penyakit lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, untuk penyakit lidah hitam atau lidah berbulu ini, itu maksudnya adalah lidah yang mengalami penumpukan bakteri pada papila itu akan berwarna kehitaman ya, seakan-akan berwarna hitam dan terlihat seperti berbulu yang disebabkan oleh penumpukan bakteri ini ya. Nah, indera berikutnya adalah indera pendengar kita, yaitu adalah telinga ya. Nah, telinga itu memiliki dua fungsi utama ya, yaitu sebagai organ pendengaran dan penjaga keseimbangan dalam tubuh ya. Telinga itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama telinga luar atau out ear, yang kedua adalah telinga tengah atau middle ear, dan yang ketiga adalah telinga bagian dalam atau inner ear ya. Nah, untuk telinga luar sendiri atau out ear ini juga terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah daun telinga atau pinna atau auricula. Yang kedua adalah lubang telinga atau kanal pendengaran eksternal ya. Nah, untuk daun telinga itu berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarkannya ke gendang telinga ya. Nah, daun telinga itu sendiri tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa ya, kecuali pada bagian ujung paling bawah ya, yaitu cuping telinga ya. Ini tersusun dari lemak ya. Nah, untuk lubang telinga atau kanal pendengaran eksternal itu berfungsi sebagai saluran penghubung antara
telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah ya. Nah, lubang telinga itu juga memiliki rambut halus yang bisa menahan masuknya benda asing ke dalam telinga ya. Nah, kita akan pindah ke telinga bagian tengah ya, atau middle ear ya. Nah, telinga tengah atau middle ear ini juga terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah gendang telinga atau membran timpani, yang kedua adalah ossicle, dan yang ketiga adalah saluran eustachius ya. Nah, pada gendang telinga atau membran timpani ini adalah pemisah telinga bagian luar dan bagian tengah ya. Jadi ketika gelombang suara akan menyebabkan gendang telinga bergetar, maka getaran tersebut kemudian akan ditransfer ke tulang-tulang kecil di tengah ya. Nah, untuk ossicle ini sendiri adalah sekumpulan tulang yang berfungsi sebagai penyusun bagian tengah ya. Nah, pada bagian ossicle ini terdapat 3 jenis tulang ya. Yang pertama adalah tulang martil atau malleus, yang kedua adalah tulang landasan atau incus, dan yang ketiga adalah tulang sanggurdi atau stapes ya. Nah, untuk tulang martil ini adalah tulang yang melekat pada gendang telinga ya. Sedangkan tulang landasan yaitu adalah tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran ya. Dan untuk tulang sanggurdi yaitu adalah tulang yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga bagian dalam ya. Nah, untuk saluran eustachius atau tabung auditori ini berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah serta menjaga keseimbangan tekanan udara di telinga tengah ya. Nah, kita akan pindah ke telinga bagian dalam atau inner ear ya, yang sering disebut juga sebagai rongga labirin ya. Nah, telinga bagian dalam ini terdiri dari yang pertama adalah koklea, yang kedua adalah saluran kanalis semisirkularis, dan yang ketiga adalah saculus dan utriculus ya. Di telinga dalam itu terdapat koklea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran ya. Nah, koklea itu memiliki bentuk yang menyerupai seperti rumah siput ya, dan terdiri dari 2 jenis cairan ya, yaitu endolip dan perilip ya. Nah, koklea itu sendiri terdiri dari sel-sel saraf berbentuk seperti rambut yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang akan dialirkan ke otak ya, untuk menjaga keseimbangan tubuh ya. Selain untuk mendengar, fungsi keseimbangan itu juga dijalankan di telinga bagian dalam ya, tepatnya pada saluran semisirkularis ya. Jadi udah tahu ya fungsi dari saluran kanalis semisirkularis ya, yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh ya. Sedangkan untuk saculus dan utriculus itu adalah bagian yang berisi sel ya. Nah, adapun proses mendengar pada manusia ya. Yang pertama, gelombang suara atau bunyi diterima oleh daun telinga ya. Nah, kemudian suara yang masuk lewat saluran telinga itu akan ditangkap oleh membran timpani ya, atau gendang telinga ya. Nah, kemudian getaran suara diteruskan ke tulang pendengaran dan koklea ya. Nah, getaran suara tersebut itu menggerakkan sel reseptor dan sel saraf pendengaran ya. Itu sebabnya kita bisa mendengar berbagai macam jenis suara atau bunyi-bunyian ya teman-teman ya. Adapun penyakit yang bisa menyerang sistem indera pendengaran atau telinga kita ya. Yang pertama itu adalah gendang telinga pecah. Yang kedua adalah otitis ya. Otitis ini terdiri dari, otitis ini ada macam-macam ya. Ada otitis media, eksterna, dan interna ya. Terus yang ketiga adalah telinga berdenging atau tinnitus. Yang keempat itu ada penyakit yang disebut tuli ya. Tuli ini bisa bawaan dari sejak lahir atau karena usia sudah lanjut ya. Dan masih banyak penyakit lainnya yang tidak ibu sebutkan ya. Nah, kita akan pindah ke indera peraba kita, yaitu kulit ya. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia ya. Kulit ini dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan rasa sakit ya. Nah, kulit itu merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba ya.
bagian kulit yang paling peka itu adalah ujung jari dan bibir ya. Nah, struktur kulit itu juga terdiri dari 3 lapisan ya. Yang pertama adalah lapisan epidermis atau kulit ari, yang kedua adalah lapisan dermis atau kulit jengat, dan yang ketiga adalah lapisan hipodermis atau jaringan kulit bawah ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, untuk lapisan epidermis ini adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia ya, dan selalu mengalami regenerasi ya, karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari ya. Makanya teman-teman pastikan pada saat mandi itu digosok ya tangannya, kakinya, tubuhnya ya, supaya sel-sel kulit matinya itu bisa ikut terangkat ya. Nah, lapisan epidermis ini adalah lapisan luar yang terus berganti ya. Terus dia tuh tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel saraf ya. Nah, perlu diketahui bahwa manusia itu menghasilkan sekitar 500 juta sel kulit mati setiap harinya ya, yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25 sampai 30 lapisan kulit mati ya. Nah, adapun fungsi dari kulit epidermis yang utama ya, yaitu yang pertama adalah membentuk sel-sel kulit baru, yang kedua memberi warna pada kulit, yang ketiga melindungi lapisan kulit di bawahnya ya. Nah, kita akan pindah ke lapisan dermis atau kulit jengat ya. Nah, lapisan dermis ini adalah kulit yang berada di bawah lapisan epidermis ya. Nah, dermis ini juga merupakan lapisan kulit yang paling tebal ya, karena terdapat pembuluh darah dan saraf, terdapat kelenjar keringat, folikel rambut, hingga saluran limfe ya. Nah, lapisan kulit dermis ini sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen ya. Nah, fungsi kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang ya. Nah, ini bisa kita terlihatnya awet muda ya teman-teman ya. Nah, adapun fungsi dari lapisan dermis ini ya, yang pertama dapat merasakan sakit dan sentuhan, yang kedua memproduksi keringat dan minyak, yang ketiga dapat menumbuhkan rambut, yang keempat mengalirkan darah yang menutrisi kulit, dan yang kelima adalah melawan infeksi ya. Nah, kita akan pindah ke lapisan yang terakhir, yaitu lapisan hipodermis atau jaringan kulit bawah ya. Nah, lapisan hipodermis ini juga bisa disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis ya. Jadi lapisan hipodermis itu adalah lapisan kulit yang berada paling bawah ya, atau paling dalam ya. Nah, pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin ya. Elastin ini maksudnya adalah sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan ya. Adapun fungsi lapisan lemak pada hipodermis ini adalah untuk melindungi tubuh dari panas, dingin, dan sebagai cadangan energi, juga sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh ya. Nah, selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis ini juga banyak terdapat pembuluh darah ya. Nah, adapun fungsi kulit secara keseluruhan ya. Yang pertama, itu melindungi tubuh dari lingkungan sekitar. Yang kedua, tempat penyimpanan lemak. Yang ketiga, tempat pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang keempat, sebagai alat pengeluaran, itu maksudnya adalah mengeluarkan keringat ya. Yang kelima, untuk membantu mengatur suhu tubuh dan mengendalikan hilangnya air dari tubuh ya. Adapun cara kerja dari intraperaba kita ya, yaitu kulit kita ya, yaitu rangsangan yang dapat diterima oleh kulit berupa sentuhan, panas, dingin, tekanan, dan rasa nyeri ya. Nah, ketika kulit menerima rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor ya. Selanjutnya, rangsangan itu akan diteruskan ke otak melalui urat saraf ya. Nah, oleh otak, rangsangan akan diolah. Akibatnya kita merasakan adanya suatu rangsangan ya. Otak pun akan memerintah tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut ya. Jadi contohnya itu misalnya teman-teman tidak sengaja terkena benda panas ya.
Nah, sel saraf pada indera peraba akan bekerja dan mengirim informasi ke otak ya. Nah, otak akan merespon tubuh kita untuk menjauh dari benda yang panas tersebut ya. Nah, adapun penyakit kulit yang pada umumnya sering ditemui ya. Yang pertama itu adalah jerawat, kedua adalah panu, ketiga kadas, keempat lepra atau kusta ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman seperti biasa boleh menanyakan ke Ibu via WhatsApp secara langsung ya, atau minta bantu kepada pendampingnya di rumah, orang tuanya di rumah ya, untuk menghubungi Ibu ya. Atau juga bisa teman-teman pertanyakan pada saat kita online, pada saat kita recalling ya. Oke teman-teman, sampai di sini Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.